Get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat pada hari ini memasuki edisi ke-53. Susunan sesi pada webinar kali ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah pemaparan materi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti di tengah-tengah presentasi, Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Nanti pertanyaan yang paling baik dan paling menarik, nanti saya undi untuk mendapatkan UFO Rp25.000 untuk 2 orang. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali join di webinar kali ini, Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mau tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur edukasinya Bapak Ibu agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Setelah foto bersama, dilanjutkan dengan closing statement dan pengumuman pemenang. Dan terakhir adalah penutup. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pada malam hari ini, tema yang kita bahas adalah zona nyaman di dunia kerja yang menjebak. Nanti dibawakan oleh Ibu Chandra Rosanti. Beliau adalah praktisi psikologi bisnis dan kependidikan. Bapak Ibu, dari judulnya saja ini banyak orang yang penasaran mengapa zona nyaman ini dari yang saya share ke media sosial lainnya ini bisa mematikan. Nah, ini sangat menarik. Kenapa bisa mematikan zona nyaman bagi kita semuanya? Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang sangat-sangat luar biasa dan terfavorit di Indonesia, Ibu Chandra Rosanti. Silakan. Terima kasih Pak Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Lucia Chandra Rosanti. Saya bisa dipanggil Ibu Chandra. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang kenapa sih gitu ya zona nyaman itu bisa menjebak kita gitu ya. Sebenarnya ini agak susah juga mencari materi ini, tapi terima kasih Pak Pram. Ya. Saya sudah dipercaya untuk kesekian kalinya membawakan materi di acara OMG. Saya langsung saja, saya akan share screen ya Pak ya. Silakan. Untuk materi saya. Kenapa sih zona nyaman itu dalam dunia kerja itu sangat menjebak ya? Kita tahu sendiri bahwa dunia kerja itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang bisnis pribadi, ada yang ikut orang, ikut lembaga, ikut instansi atau apapun. Nah, ada satu masa di mana kita itu berada di zona yang nyaman, yang enak sekali, yang tanpa ada istilahnya tuntutan, tanpa ada pressure, tanpa ada hal-hal yang membuat kita ingin pergi atau hengkang dari tempat kerja kita. Nah, perlu kita tahu dulu apa itu zona nyaman ya. Kadang kita bisa salah mengartikan zona nyaman yang dimaksudkan dalam hal ini apa gitu ya. Kita lihat dulu pengertian dari zona nyaman itu sendiri ya. Zona nyaman itu digambarkan sebagai suatu hal ya, sebagai yang nyaman tanpa ada usaha yang maksimal. Jadi tanpa adanya hal kita perlu berbuat yang maksimal itu sudah nyaman sekali seperti itu. Nah,
Orang yang berada di zona nyaman ini akan aman dan cenderung akan melakukan hal-hal yang normal. Normal, tanpa rasa takut, tanpa adanya resiko. Bahkan itu terkadang terkesan monoton ya, monoton dan membosankan. Ini zona-zona nyaman sudah. Dan orang tidak menyadari itu. Orang akan merasa ya begini memang sudah seperti inilah gitu. Ini yang kita cari. Yang seperti ini yang kita cari seperti itu. Karena tanpa adanya tantangan itu kita tidak akan mendapatkan progres yang luar biasa. Disinilah zona-zona nyaman yang terkadang membuat kita lupa bahwa ada hal-hal yang harus kita hadapi, harus kita raih gitu ya. Kadang disitulah letak dari miss kita, kesalahan kita dalam mengartikan sebuah fakta, sebuah kegiatan, sebuah aktivitas. Apa dampak dari zona nyaman itu sendiri sebenarnya ya? Pernah nggak kita membayangkan atau memikirkan dampaknya apa sih zona nyaman? Tidak akan pernah ada orang yang berpikir zona nyaman itu berdampak pada kita karena kita merasa itu baik-baik saja, merasa ya udah seperti ini hidup kita, pekerjaan kita itu ya gini nyaman, enak. Padahal kita harus tahu dampaknya ini sangat besar sekali di zona nyaman ini. Yang pertama adalah performa kerja itu cenderung hanya stabil, netral gitu aja ya, flat gitu Bapak Ibu. Tidak ada progres yang naik atau yang turun, tidak ada. Ya udah seperti itu aja, standar, rata begitu. Kemudian tidak adanya peningkatan. Di zona nyaman itu tidak akan kita lihat peningkatan yang maksimal. Tidak ada peningkatan yang diharapkan oleh owner mungkin atau oleh kerja sendiri, itu tidak ada. Ya sudah, flat seperti itu saja. Kemudian cenderung akan terjadi kebosanan, Bapak Ibu. Kebosanan. Di zona-zona nyaman ini, orang itu kalau sudah bosan, ya apapun yang dilakukannya itu akan cenderung menurun akhirnya. Atau tidak disadari, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Nah, ini yang tidak pernah disadari dan tidak pernah diwaspadai oleh sebagian besar pekerja, begitu ya. Nah, kemudian kalau dia sudah merasa bosan, semakin lama semakin menghambat kemajuan, ini pasti dampaknya ke sana. Nggak akan maju. Dia akan stuck di situ saja, berhenti di situ, tidak akan pernah berkembang. Karena merasa apa? Sudah seperti ini aja. Tidak ada masalah, nah, begitu. Ini dampak yang perlu kita waspadai. Akhirnya apa yang muncul? Stres yang tidak kita sadari, Bapak Ibu. Stres yang tidak kita sadari. Contohnya, penampilan kita yang tadinya kita punya perform yang bagus gitu ya. Karena kita sudah di zona nyaman, sudah semua orang asik, ini enak dan sebagainya. Akhirnya kita tidak lagi memperhatikan penampilan kita, tidak lagi karena kita sudah berada di oke, kalau semua orang menerima saya apa adanya, sudah welcome dengan saya. Performan kita jadi berubahnya itu sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Kemudian produktivitas kerja kita juga akan berkurang gitu ya. Yang tadinya kita semangat sekali mengejar target misalnya seperti itu, mengejar kualitas kita. Dengan zona yang sudah nyaman ini, akhirnya produktivitas kita apa? Ya sedikit-sedikit akan menurun, nggak kita sadari itu. Tidak akan pernah disadari. Kemudian yang kecenderungannya apa? Kesehatan kita lupa. Udah nyaman, enak ya, kita makan-makan bareng sama teman-teman, sama bos kita. Ini setiap hari kita melakukan hal-hal yang rutinitas dan monoton. Yang pada akhirnya yang menjadikan penyakit lah, yang apalah, yang seperti itu. Itu tanpa kita sadari. Nah, selebihnya akan mempengaruhi kehidupan kita. Pastinya itu akan berpengaruh. Dari yang tadinya misalnya seperti wajahnya yang tidak segar kembali, itu tidak kita pedulikan. Kalau dulu di awal-awal kerja, performan kita kan harus wow, kita harus tampak menarik nih supaya customer kita datang banyak gitu ya, atau supaya lingkungan kerja kita juga menyenangkan, asik melihat kita. Tapi lama-kelamaan kita nggak butuh itu lagi karena udah nyaman aja mau kita gini-gini orang juga nggak masalah, begitu ya.
Kemudian sudah mulai tidak konsentrasi dan fokus. Kenapa begitu? Ya udah nyaman aja dengan situasinya. Lah ngapain? Kadang itu tidak kita sadari Bapak Ibu. Itu akan berkurang terus seperti itu. Yang pada akhirnya kehilangan motivasi. Motivasi untuk apa? Motivasi untuk berjuang, motivasi untuk mendapatkan yang lebih baik, motivasi untuk, oh iya, saya harus ini loh, lebih berkualitas daripada yang lain. Seperti itu. Oh iya, saya harus menunjukkan kinerja saya yang bagus. Saya harus melakukan yang terbaik. Itu akan berkurang dan berkurang. Itu hilang motivasi yang seperti itu. Dan ujung-ujungnya zona itu akan menjadi membosankan. Pekerjaan kita akan menjadi membosankan. Begini saja. Datang, sudah duduk, melakukan itu. Begitu rutinitas. Nah, ini yang tidak pernah kita sadari. Dampak dari zona nyaman tersebut. Nah, kemudian, kalau sudah dampak-dampak ini kita alami, kita harus tahu kondisi yang nyaman itu di mana dan saat kapan gitu ya. Nah, kondisi ternyaman kerja gitu, itu di 5 tahun pertama itu belum. Itu kondisi kita menyesuaikan dengan lingkungan kerja kita. Misalnya baru kerja, kita mencoba untuk, oh iya, gimana ya lingkungan kerja kita, teman-teman kerja kita, bos kita, pekerjaan kita, itu penyesuaian kita. Itu di mana kita semangat-semangatnya mulai perform, mulai menunjukkan yang bagus. Tapi setelah 5 tahun kita bekerja, disitulah titik di mana zona itu mulai muncul. Tanpa kita sadari. Terus. Asik deh 10 tahun. Gini aja, oh keren 15 tahun. Sampai akhirnya menjelang pensiun. Udah, mulai bingung nih. Nah, udah mau pensiun, ngapain? Ada rasa-rasa, kok aku habis ini nggak dihargai. Ini zona-zona yang harus kita pahami bahwa zona nyaman ini sangat berbahaya untuk kualitas kerja kita, begitu. Nah, perlu nggak sih Bapak Ibu kita perlu keluar dari zona yang nyaman? Kadang gitu ya. Perlu nggak sih? Ada orang bilang nggak perlu, ini aja udah cukup gitu. Tapi ada orang yang punya, wah nggak bisa ini. Saya nggak bisa loh berada di zona yang seperti ini terus. Kenapa? Karena saya harus meningkatkan kualitas saya. Saya harus meningkatkan kemampuan saya. Lah berarti saya harus keluar dong dari situasi yang seperti ini. Nah, perlunya alasan-alasan ini adalah yang pertama itu dapat mendorong, menemukan lebih banyak potensi. Jadi ketika Anda menemukan, oh saya harus keluar dari zona nyaman ini. Itu mendorong Anda menemukan banyak potensi yang Anda miliki. Kalau di zona nyaman, Anda tidak akan menemukan potensi Anda. Jadi ya begitu aja, flat, begitu. Ya sudah, yang sudah diberikan ya sudah cukup. Tapi ketika keluar, ada dorongan itu menemukan hal baru, potensi-potensi yang baru. Sehingga hidup ini akan lebih menarik, gitu ya. Lebih menarik karena apa? Karena Anda akan menjelajahi diri Anda sendiri sebenarnya. Dijelajahi, dicari ini dirinya. Oh iya, oh ternyata saya itu bisa loh. Public speaking misalnya gitu ya. Dulu nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Ternyata ketika saya keluar dari tempat kerja saya berada di pekerjaan yang baru, saya harus menjadi public speaking misalnya begitu. Harus berani berbicara di depan banyak orang. Wah, ada nih potensi baru dalam diri saya. Nah, atau saya mendapatkan yang lain. Jadi menjelajahi diri kita. Banyak hal yang perlu kita gali. Nah, sehingga dapat menjadi cara tepat untuk mengenali diri kita ya. Keluar dari zona nyaman itu salah satu cara tepat untuk mengenali diri kita sebenarnya. Kalau tadinya di zona nyaman kita nggak kenal diri kita atau cuma ya udah saya bisanya seperti ini gitu. Tapi ternyata setelah keluar, oh iya ya, ada hal baru. Nah, kemudian dampaknya apa lagi? Keluar dari zona nyaman dapat memberi rasa yang wow, luar biasa bahagia.
ketika Anda menemukan potensi yang Anda miliki dari dalam diri, ketika Anda mendapatkan hal baru dalam diri Anda, itu pasti perasaan bahagia itu luar biasa. Yang tadinya, oh iya ya, aduh ternyata potensi saya banyak sekali. Ternyata banyak pekerjaan yang bisa saya dapatkan loh. Ternyata, nah gitu. Ternyata ada hal-hal baru yang selama ini tidak saya miliki, yang tidak saya sadari, akhirnya saya temukan. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena dorongan keluar dari zona nyaman ini. Nah, hal yang lain lagi apa? Memperluas hubungan sosial antara Anda dengan teman baru dan kolega baru. Kalau Anda tetap berada di zona nyaman Anda di tempat kerja yang lama, udah flat begitu aja, tidak ada perubahan, Anda tidak akan menemukan lingkungan yang baru, tidak akan mengenal hal yang baru, hubungan sosial dengan orang baru tidak akan Anda dapatkan seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu sekalian benar-benar melakukan hal tersebut dengan baik nih, nah, pasti akan muncul kepuasan. Kepuasan bahwa sudah mencapai taraf levelnya udah naik, ya, udah stepnya udah berubah lagi. Dari yang tadinya di A sudah sampai ke yang C, misalnya seperti itu. Oh sudah berubah saya sudah tidak sama dengan yang dulu. Oh kemampuan saya sudah bertambah, dan seperti itu. Sehingga akan ada itu kepuasan dan kepercayaan diri, ya. Kepercayaan diri ini akan muncul akhirnya. Karena apa? Karena Anda tahu potensi-potensi yang Anda miliki yang tersembunyi selama ini. Wow, saya ini luar biasa ternyata. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Kenapa perlu keluar dari zona nyaman. Jadi ini alasan-alasan kenapa sih kita kok harus keluar dari zona nyaman kita. Nah, selain itu, setelah kita tahu nih, oh ya, kita perlu keluar dari zona nyaman dalam suatu pekerjaan. Apakah kita tetap stay di pekerjaan itu atau kita harus move? Nah, seperti itu kan pertanyaannya. Nah, orang biasanya merasa nyaman di tempat kerja itu ada beberapa faktor, Bapak Ibu. Yang pertama itu karena lingkungannya. Oh, lingkungannya nyaman, welcome, tempat lingkungan kerjanya bersih mungkin. Kemudian pimpinannya itu sangat baik sekali, memberikan bonus-bonus misalnya gitu ya. Kemudian kalau terlambat tidak kena sanksi, ya itu nyaman itu udah misalnya. Atau kalau kita mau izin itu mudah misalnya. Kalau sakit kita ditanya itu sudah membuat kita nyaman. Kemudian teman-teman dekat, nah teman-teman relasi kerja bisa diajak kerja sama yang baik, tidak ada saling gesek-menggesek, itu sudah suatu lingkungan tempat kerja yang membuat kita berada di zona nyaman. Kemudian selain itu rumah yang dekat dengan tempat kerja itu juga salah satu faktor. Jadi ketika kita bekerja di tempat yang jauh, kena macet, belum lagi hujan, belum lagi yang lain-lain itu juga membuat, waduh saya harus keluar deh dari tempat kerja ini, cari tempat kerja dekat aja di rumah gitu ya. Tapi ketika kita mendapatkan tempat kerja yang dekat dengan rumah, nggak ada alasan lagi gitu lah. Apa gitu, nggak kena macet, jalan kaki misalnya seperti itu. Nah, ini orang akan merasa nyaman. Nggak ada alasan untuk saya harus pindah kerja gitu. Saya udah nyaman aja di sini. Ini alasan-alasan kenapa seseorang akhirnya memutuskan untuk ya udahlah, meskipun gaji saya kecil tidak banyak, tapi nyaman gitu. Itu kan yang kadang-kala menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk tetap berada di zona itu kan begitu. Tapi kalau ada orang lain yang pengen lebih up lagi, ya pasti ada banyak pertimbangan lagi gitu. Nah, ketika orang sudah merasa nyaman di tempat kerja dan sebagainya, apa ya cara keluar dari zona yang nyaman ini? Pasti orang berpikir-pikir. Caranya bagaimana kalau kita misalnya mau keluar dari zona nyaman ini? Saya ingin lebih baik nih. Saya kepingin mendapatkan lebih daripada tempat kerja saya yang lama. Terlebih dahulu kita harus pikirkan tentang apa yang membuat Anda takut untuk keluar. Gitu ya. Apa sih? Pikirkan dulu. Misalnya, apa yang membuat takut keluar?
Misalnya gaji mungkin, gajinya di sini udah cukup deh, 2 juta udah cukup gitu ya. Udahlah, kalau saya nanti keluar dari tempat kerja saya belum tentu saya dapat 2 juta. Bisa jadi cuma 1 juta gitu ya. Nah, itu kan juga ketakutan ya, takut. Tapi perlu dipertimbangkan lagi. Kalau saya misalnya keluar, saya bisa dapat 5 juta. Kalau tetap di sini cuma 2 juta aja. Nah, ini kan ketakutan apa yang Anda takutkan gitu. Kalau misalnya di luar bisa dapat 5 juta, kenapa harus tetap bertahan dengan yang 2 juta? Misalnya seperti itu. Jadi hal-hal tentang apa yang perlu Anda takutkan. Kemudian setelah ketemu nih, apalagi misalnya bukan hanya gaji, misalnya yang takut terlambat misalnya, kedisiplinan itu juga salah satu faktor. Kalau saya selalu datang terlambat ke kantor atau ke tempat kerja saya, baik itu kita ikut orang, perorangan atau instansi atau lembaga atau apapun, kita harus memikirkan ketakutan itu. Nah, oh iya kalau di sini saya terlambat terus karena jauh ini tempat kerjanya, jamnya nggak nutut, macet dan sebagainya. Saya harus ini. Nah ini salah satu hal-hal yang perlu kita pikirkan. Itu contohnya saja. Yang berikutnya adalah Anda harus buat rencana yang jelas kalau mau keluar, gitu ya. Kalau mau keluar dari zona nyaman itu rencananya harus jelas nih, nggak asal keluar. Nah, oh misalnya udah buat perencanaan, saya harus buat bisnis sendiri misalnya, atau saya sudah ditawari kerja yang lebih baik, misalnya seperti itu. Saya sudah mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada tempat kerja saya yang lama. Rencana jelas, step by step-nya itu jelas. Bukan tiba-tiba, udah deh saya keluar, nah itu seperti bunuh diri Bapak Ibu ya, bukan begitu juga. Jadi ketika kita memutuskan keluar dari zona nyaman itu rencananya harus tepat. Yakin atas diri sendiri, yakinkan diri Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu bisa melakukan itu gitu loh. Harus diyakinkan. Jadi ketika kita mau keluar dari zona nyaman itu yakin dulu. Tapi kalau nggak yakin keluar malah berantakan Bapak Ibu. Tidak bisa. Jadi kita meyakinkan diri saya dari kita bahwa oh ya saya mau keluar dari tempat kerja saya ini. Saya sudah mendapat, nah gitu, meyakinkan. Saya bisa kok mengerjakan itu, misalnya. Saya bisa menjadi MC, misalnya begitu. Saya bisa menjadi bisnismen, misalnya seperti itu. Saya bisa menjadi guru, misalnya. Meyakinkan diri dulu bahwa itu bisa dilakukan. Ini salah satu cara untuk keluar dari zona nyaman. Kalau kita ragu-ragu misalnya, bisa nggak ya? Aduh, gimana ya? Kira-kira nanti berhasil nggak ya? Aduh, takut saya. Nah, itu udah nggak yakin. Kalau kita udah nggak yakin, perjalanan ke depannya juga nggak akan berjalan lancar. Jadi meyakinkan diri dulu bahwa kita bisa melakukan seperti itu. Baru kita mencoba keluar dari zona nyaman kita. Step by step dulu keluarnya. Oh iya, begini caranya. Oh, pakai step yang ini, step yang itu. Mencoba keluar dari zona nyaman. Kalau sudah kita dicoba dulu. Segala sesuatu kalau tidak dicoba kita tidak tahu hasilnya. Ya kan? Misalnya kira-kira besok, kira-kira kalau saya keluar ini gimana ya? Saya dapat uang apa enggak ya? Nah, nggak dicoba juga nggak tahu hasilnya. Ini kita coba. Ada trial, ada error pasti, ada konsekuensinya iya. Jadi ketika kita membuat keputusan, kita harus sudah mempertimbangkan segala konsekuensinya. Baik buruknya itu kita sudah tahu. Nah, seperti itu. Nah, ini step-stepnya. Tadi buat rencana tadi ya, misalnya, oh saya kalau keluar, resikonya apa ya? Nah, gitu. Oh misalnya, oh saya nganggur dulu nih 3 bulan. Nah, misalnya itu resiko, misalnya. Saya nggak punya anak. Nah, ini resiko. Nah, ini harus di-planning, Bapak. Setelah itu, mintalah dukungan untuk lebih optimis. Jadi kita butuh support system. Artinya orang-orang yang mendukung kita, mensupport kita untuk keluar dari zona itu gitu. Ketika kita sendiri, tidak ada orang yang mendukung, itu seperti kita berjalan tapi nggak punya pegangan gitu loh. Jadi sekalinya itu ada jalan yang agak membahayakan, kita bisa jatuh. Tapi ketika ada yang kita pegang,
kita akan berjuang dengan memegang itu gitu loh, nggak akan lepas. Ini yang kita perlu dukungan-dukungan. Dukungan yang optimis, yang positif itu yang kita butuhkan, bukan dukungan yang menjatuhkan. Artinya begini. Ketika kita membuat pilihan untuk keluar dari zona nyaman, ada orang mengatakan, jangan keluar, rugi kamu. Nanti kamu bisa dapat kerja apa, nggak dapat hasil. Ini mematikan, ya. Jadi ada orang-orang yang malah tidak mensupport. Tapi kita cari orang-orang yang support positif, itu yang penting. Dan harus diingat bahwa ketika kita melakukan sesuatu, itu yang monoton ya, yang monoton itu pasti akan membosankan Bapak Ibu. Kita perlu ingat itu. Jadi dalam bekerja, dalam pekerjaan apapun itu, segala sesuatu yang sifatnya flat, monoton, tidak ada tantangannya, itu akan menjadi jenuh. Dan ketika kita sudah jenuh dan membosankan, kualitas kita akan menurun. Seperti itu. Nah ini loh, ini zona-zona nyaman yang berbahaya Bapak Ibu, yang terkadang tidak kita sadari bahwa yang tadinya kita luar biasa bagus, akhirnya menjadi menurun step by step-nya. Seperti itu. Nah, dan yang berikutnya, hadiahi diri Anda sendiri. Diberi reward Bapak Ibu. Kita itu harus memberi reward pada diri kita ketika kita sudah berani keluar dari zona nyaman, ya udah diberi reward. Contoh nih, kita pindah kerja meskipun gajinya nggak banyak, dapat gaji pertama kita senang-senang dengan gaji itu, misalnya gitu, itu di reward kita ya. Oh, ini usaha kita, pencapaian kita. Jangan mikirkan lagi, aduh ini nanti buat ini, buat itu dan sebagainya. Oke, buat ini itu dan sebagainya. Tetapi kita sudah mendapatkan pencapaian. Kita sudah melangkah satu step lebih tinggi, lebih berani gitu ya. Kita berani mengambil resiko, kita berani mengambil tantangan, di mana tidak semua orang bisa seperti itu. Nah itu yang kita berikan reward pada diri kita. Kita harus bangga. Oh iya ya, saya bisa loh ternyata. Nah begitu. Ini yang perlu dipahami, perlu dimengerti, dan perlu diterapkan oleh Bapak Ibu semua yang ada di sini. Nah, kalau kita sudah tahu cara keluar dari zona nyaman tadi ya, yang sudah saya jelaskan cukup banyak, cukup panjang tadi. Ini kembali lagi ke dalam seseorang, di mana seorang itu akan menghadapi suatu yang namanya pensiun, ya kan? Nah, pensiun ini dalam pekerjaan apapun itu, baik itu kita ikut seseorang atau kita usaha sendiri, itu kita akan mendapatkan yang namanya pensiun. Baik pensiun dini maupun pensiun di usia yang sewajarnya. Kalau kita katakan pensiun dini itu apa? Misalnya dipecat, misalnya ini. Atau yang berikutnya misalnya kita memang sengaja untuk mengundurkan diri di usia yang muda. Kita udah punya planning nih. Oh saya nggak mau bekerja ikut orang di usia yang sampai segini. Itu ada. Jadi misalnya, oh cukuplah saya usia 40 mau resign dan saya mau berusaha sendiri, punya bisnis sendiri dan sebagainya. Ini salah satu pensiun dini ya. Nah, orang ketika akan menghadapi pensiun dini pasti muncul rasa kecemasan Bapak Ibu. Karena apa? Zona nyaman tadi. Zona nyaman yang sudah sekian lama menempel, mendarah daging ini di dalam diri kita sebagai tenaga kerja begitu ya. Cemas menghadapi. Dan ini apakah hal aneh? Enggak. Ini hal yang normal. Ini hal yang wajar yang akan dihadapi oleh semua orang ketika orang menghadapi pensiun dini tanpa persiapan. Ya, pensiun ini banyak orang-orang, banyak karyawan, banyak yang merasa bingung dengan apa yang akan terjadi, apa yang akan dihadapi, nggak pasti, rasa takut. Aduh, saya udah tua, nggak ada penghasilan, misalnya seperti itu. Duh, gimana makan saya nanti kalau saya sudah nggak bekerja? Nah, ini kecemasan-kecemasan yang muncul, yang dihadapi oleh semua orang. Nah, apa itu kecemasan ya? Nah, ini kita perlu tahu kecemasan yang muncul itu apa saja. Ini mungkin akan
mungkin di sini Bapak Ibu pernah mengalami ya, yang mungkin sudah pernah keluar dari zona nyaman, atau yang persiapan untuk ancang-ancang nih, saya udah mau keluar dari zona nyaman saya ini, saya udah terlalu lama stuck ini, sudah 10 tahun, udah 15 tahun gitu ya. Jadi ya, saya harus mencari sesuatu yang baru, misalnya. Nah, gejala kecemas itu apa saja sih pada saat kita menghadapi pensiun, akan pensiun misalnya ya. Yang pertama, merasa tegang, was-was, resah gitu ya. Yang sifatnya itu tidak menentu, tidak jelas dan tidak pasti. Itu adalah gejala cemas ya, tegang tiba-tiba, aduh, stres gitu ya, was-was, jangan-jangan saya nanti yang dipecat, jangan-jangan saya nanti yang dikeluarkan, jangan-jangan saya dipindah kerja, dipindah divisi dan lain-lain. Itu kecemasan-kecemasan. Jangan-jangan saya nggak dipakai. Nah ini mulai ya, kayak parno itu istilahnya ya. Dan orang-orang mulai peka dan mudah tersinggung. Orang-orang yang menghadapi masa pensiun itu mudah sekali tersinggung. Ketika ada orang baru muncul dan dia lebih bagus, misalnya karya-karyanya, hasil kerjanya, itu ini secara tidak sadar orang tersebut itu akan menarik diri dari pergaulan di sekitarnya. Kenapa? Karena ada rendah diri, minder Bapak Ibu. Depresi muncul, serba salah gitu loh. Merasa, oh saya udah tua, udah nggak bisa dipakai. Ya yang baru-baru itu loh, yang muda-muda. Nah ini mulai parno-parnonya, mulai perasaan-perasaan ini muncul ketika orang itu sudah menghadapi masa pensiun. Mau mendekati, seperti itu. Bahkan orang yang masih muda, yang akan di PHK misalnya, dipanggil begitu ya, dipanggil oleh HRD atau pimpinan atau apalah, itu sudah mulai cemas dia juga, sudah mulai berpikir bahwa saya, waduh kinerja saya jelek ini, saya mau dikeluarkan ini, saya mau dipindahkan, udah mulai cemas, udah mulai stres gitu. Nah, yang terjadi apa kalau orang-orang sudah seperti ini? Sulit berkonsentrasi, jelas di usia-usia seperti ini. Pekerjaannya tidak akan maksimal. Pasti banyak kesalahan yang dibuat. Apa-apa sedikit-sedikit salah. Akan begitu. Padahal tadinya tidak begitu. Karena dia sudah merasa cemas. Ini gejala cemas yang muncul. Segala sesuatu yang dilakukan itu pasti akan salah. Sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah. Seperti itu. Dan ini juga dia takut mengambil sebuah keputusan juga. Ya, karena apa ya? Takut salah. Nanti jangan-jangan, nah gitu loh. Jangan nanti saya dinilai jelek, jangan-jangan saya disalahkan. Apa wes terserah, apa jare, nah gitu ya. Apa katanya gitu loh. Nah ini yang seringkali muncul. Jadi akhirnya kualitas itu tidak akan bisa maksimal kalau segala sesuatunya seperti itu. Kemudian gejala yang muncul kembali, reaksinya itu cenderung lamban Bapak Ibu. Terkadang melakukan tindakan yang berlebihan, sering melakukan gerakan-gerakan neurotik, misalnya itu geleng-geleng kepala gitu, ya gitu loh, geleng-geleng kepala, memata-matakan kuku jari, berdehem, nah kayak gitu-gitu. Apa aja, ada hal-hal yang dia lakukan yang sebenarnya tidak pas gitu. Nah ini muncul, itu sebenarnya cemas, atau biasanya kalau berdiri di depan gitu ya, mulai kakinya menghentak-hentakkan, tok 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 gitu. Atau kalau nggak gitu bawa bolpen, cetek 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 cetek. Nah ini mulai cemas, dipanggil pimpinan itu mulai lihat kiri lihat kanan, tangan sudah berkeringat begitu ya. Jadi ini keringat udah keluar sejagung-jagung ini Pak Pram, udah keluar sudah. Nah, ini mulai cemas ya ketika kita dipanggil, mulai tegang ya, tarik, mulai muncul, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba sakit perut, pagi-pagi mau berangkat kerja udah mules, pokoknya ke belakang berulang kali gitu ya. Kemudian nggak bisa tidur nggak nyenyak Bapak Ibu, insomnia lah kita. Sampai malam, bahkan sampai pagi hari, nah seperti itu. Yang terjadi gejala cemas. Gejala cemas, mimpi buruk, dikejar-kejar hantu mungkin, atau dikejar-kejar
hampir mungkin. Nah, ini yang terjadi bahwa ada perasaan cemas. Telapak tangan ini selalu berkeringat. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, kalau telapak tangan berkeringat itu apakah apa istilahnya lemah jantung gitu ya? Enggak juga seperti itu. Itu rasa cemas. Rasa cemas kita menghadapi suatu hal yang tidak pasti, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, seperti itu pasti akan muncul secara otomatis. Keringat dingin gitu ya, keringat dingin. Bahkan kalau bisa mau pingsan itu bisa terjadi gitu ya, basah. Kemudian berdebar-debar, jantungnya juga jelas, serasa mau meledak gitu loh. Nah ini terjadi, ini cemas. Dipanggil pimpinan itu udah nggak mau ngelihat aja wajahnya, sudah menunduk, sudah deg-deg, nggak bisa ngomong dan sebagainya, terbata-bata. Nah ini yang hal-hal yang cemas ya yang terjadi. Sering mengalami gangguan pernafasan, tiba-tiba sesak nafas, kan begitu. Karena apa? Sirkulasi udara kita tidak bagus, jantung kita sudah ya itu tadi tegang dan sebagainya. Ini gejala-gejala cemas menghadapi masa pensiun yang seperti itu. Kemudian sering mengalami anxiety attacks ya, atau tiba-tiba cemas tanpa sebab. Pemicunya nggak jelas gitu loh. Anxiety attack itu nggak jelas apa ini, kenapa ya gitu. Seringkali para pekerja dan kita semua yang ada di sini itu mengalami hal itu. Jadi perasaan cemas, entah itu kita punya masalah dengan seseorang mungkin, atau dengan keluarga kita, atau dengan rekan kerja kita, atau dengan customer kita, atau apapun, siapapun. Itu memunculkan rasa cemas secara tiba-tiba. Tidak jelas ini alasannya apa. Seperti itu. Jadi mungkin perlu kita untuk relaksasi, untuk merefresh ya. Kenapa? Ini perlu sekali. Ini gejala cemas yang perlu Bapak Ibu ketahui semuanya ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya nih yang udah deket-deket mau dipensiun, nah ini pasti ini muncul ini 1 bulan, 2 bulan, bahkan belum 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun sebelum pensiun ini udah muncul, atau 2 tahun biasanya 1 sampai 3 tahun mendekati pensiun, gejala ini sudah mulai muncul step by step-nya. Sehingga kenapa orang-orang yang sudah pensiun itu banyak kena penyakit, Pak. Nah, itu kenapa? Nah, ini di sini. Faktornya itu di sini. Ada rasa cemas yang berlebihan. Yang tadinya nggak ada penyakitnya. Tadi kan berdebar-debar nih jantung. Akhirnya kena apa? Kena penyakit jantung. Lama-lama kayak gitu. Setelah dicek, dites, oh jantungnya harus pasang ring. Nah, seperti itu. Nah, yang tadinya nggak apa-apa waktu bekerja baik-baik saja. Tiba-tiba kok muncul yang kayak gini. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kemudian penyakit-penyakit yang lain ya seperti diabetes atau apa itu akan muncul nantinya. Kenapa? Tadinya pada waktu bekerja tidak apa-apa, di zona nyaman. Orang kalau sudah zona nyaman nggak mikir apa-apa. Padahal di situ menumpuknya penyakit itu menumpuk. Nah, ketika mau pensiun itu gongnya dier gitu loh istilahnya ya. Di situ baru keluar semua ini penyakit. Ini gejala-gejala yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kenapa sih itu sangat luar biasa mengerikannya zona nyaman gitu ya. Nah, kecemasan setelah pensiun. Nah, ini luar biasa ya. Ini masa transisi di mana yang tadinya produktif, setiap hari berangkat bekerja, menjadi tidak bekerja, menjadi tidak melakukan apa-apa. Secara psikologis Bapak Ibu akan timbul rasa saya ini loh sudah tidak dibutuhkan lagi ya enggak? Itu secara psikologis merasa tidak dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya, oleh rekan-rekan kerjanya, merasa tidak berharga. Ujung-ujungnya apa? Enggak berguna, itu perasaan itu gitu loh. Jadi merasa saya ini sudah tidak ada harganya, tidak ada gunanya gitu loh. Itu hanya perasaan psikologisnya ya Bapak Ibu. Jadi, nah secara tidak langsung itu menyerang rasa pengakuan. Jadi rasa pengakuan kita itu diserang.
kita butuh pengakuan kan selama ini. Nah gitu. Kita butuh diakui bahwa kita adalah pekerja misalnya gitu. Kita adalah bisnismen, kita adalah manajer, kita adalah direktur, kita adalah guru, kita adalah dokter, kita adalah ini gitu loh. Itu pengakuan masyarakat terhadap kita. Tetapi ketika kita sudah tidak bekerja kembali, masyarakat akan mengatakan, oh itu kan biyen, itu kan dulu. Sekarang ya orang biasa, sama aja dengan kita, nggak kerja kok di oma. Nah kan seperti itu. Nah pengakuan itu hilang. Nah ini yang menjadi seseorang menjadi stres, depres itu di situ. Cemasnya itu muncul di situ. Nah dulu tidak pernah dipersiapkan bahwa hal ini akan terjadi. Padahal ketika ini terjadi luar biasa dampaknya. Luar biasa. Sehingga banyak orang yang tidak siap, yang akhirnya meninggal secara mendadak. Nah, tiba-tiba ada stroke gitu ya, pecah pembuluh darah. Karena apa? Berpikir terlalu ekstra, memikirkan hal itu luar biasa. Padahal tidak perlu dipikirkan, itu baik-baik saja kok, tidak apa-apa. Nah, yang seperti ini yang terjadi. Nah, penyebab keresahan akibat apa sih sebabnya ya? Kenapa kita kok resah gitu ya? Ya karena kita nggak tahu dari awal, kita tidak mempersiapkan setelah pensiun itu mau ngapain gitu ya. Karena tadi saya katakan kita berada di zona nyaman, karena kita sudah nyaman ya kita nggak perlu memikirkan hal ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun. Enggak. Ini permasalahan yang seringkali muncul ketika seseorang bekerja, itu hanya bekerja untuk hari ini dan saat ini. Bukan bekerja untuk nanti ketika saya sudah tidak produktif. Begitu. Ini yang seringkali terjadi sehingga stressing, orang tidak bisa melakukan apa saja itu ketika dia sudah selesai masa tugasnya di dalam suatu perusahaan. Orang merasa kehilangan rekan-rekan kerja, nah gitu ya. Merasa perasaan ini loh, hilang. Aduh, aku nggak punya teman lagi. Aku teman-temanku udah nggak ada lagi di sini. Nah, perasaan merasa ditinggalkan, hilang, sendirian. Nah, seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak mempersiapkan itu dari awal. Ketika kita mempersiapkan itu dari awal, itu akan jauh lebih kondusif. Artinya, oh iya, nanti ketika kita sudah tidak bekerja lagi, kita sudah tidak berada di zona kita yang nyaman itu, kita masih punya komunitas gitu loh. Karena kita sudah sejak lama sudah mempersiapkan itu. Nah, ini yang perlu diketahui. Kemudian, kehilangan status sosial tadi ya, Bapak Ibu. Kehilangan status sosial itu sangat-sangat, apalagi seseorang yang dulunya misalnya direktur bank A gitu ya, direktur bank A, keren kan? Wow, itu keren. Kemudian setiap pagi berangkat, dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Oh, Pak Direktur. Nah, itu oh Pak Dokter. Wah, itu ini dan macam-macam. Ketika itu berakhir dan dia belum mempersiapkan apapun, ya dia akan menjadi resah, ya. Dia merasa hilang status sosialnya, dia nggak punya apa-apa lagi, dia nggak dihargai kan gitu. Orang akan melihat orang yang hanya kita tinggal di Indonesia, jadi status sosial itu masih menjadi peringkat nomor 1 di lingkungan masyarakat. Itu tidak kita pungkiri Bapak Ibu, itu yang terjadi. Beda kalau kita tidak tinggal di Indonesia. Mungkin status sosial tidak terlalu menjadi masalah. Namun kita perlu ingat juga, tidak semua orang juga menomorsatukan status sosial. Tidak semua orang di Indonesia seperti itu. Contohnya adalah ketika, mohon maaf mungkin ada ya, di-mute-kan dulu. Oke, lanjutkan. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Jadi mungkin kalau kita di Indonesia ada beberapa orang, ada beberapa segmen lingkungan masyarakat, status sosial masyarakat yang tidak mempermasalahkan status sosial. Jadi
Ya meskipun saya seorang dokter atau bukan dokter atau ini, yang penting kita kerja aja, kita happy aja, itu ada juga yang seperti itu. Nah, untuk mencapai level seperti itu, orang-orang seperti ini sudah keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Jadi orang yang sudah keluar dari zona nyaman, dia tidak akan bingung dengan status sosial, tidak akan bingung. Jadi meskipun masyarakat tidak menganggap dia akan terus berkarya, dia akan terus berbuat sesuatu sesuai dengan passion-nya dia, sesuai dengan impiannya, tujuannya, cita-citanya, itu seperti itu. Nah, yang berikutnya, seseorang akan resah ketika penurunan penghasilan. Jelas Bapak Ibu, kalau pendapatannya menurun, biasanya nih 1 bulan itu mengeluarkan 5 juta atau 10 juta gitu ya. Ketika tidak bekerja, pemasukannya saja tidak sampai segitulah. Pengeluarannya bagaimana? Apalagi dengan orang-orang yang glamor misalnya orang-orang yang sosialita ya Pak Pram, sering kafe atau apalah atau apa belanja-belanja. Yang dulunya seperti itu ketika di zona nyaman nih, ketika dia sudah keluar dari situ, dia sudah pensiun dan tidak bekerja lagi, pendapatan menurun, dia akan cenderung stres. Karena dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti dulu lagi. Nah, padahal ketika kita sudah memplanning rencana itu jauh-jauh hari, tidak jadi masalah. Kita sudah move on, istilahnya seperti itu ya. Move on dari zona nyaman kita, itu tidak akan jadi masalah. Nah, ini yang perlu sekali Bapak Ibu pahami, bahwa secara psikologis hal-hal ini sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nanti kita bakal berbicara kesehatan mental panjang lagi ya. Jadi saya tidak akan berbicara tentang kesehatan mental. Nah, bagaimana kita menguranginya? Caranya ya. Sekarang saya akan memberikan cara mengurangi kecemasan itu ketika menghadapi pensiun, gitu ya. Yang pertama, kita harus mempersiapkan keuangan kita untuk pensiun 3 atau 5 tahun lagi. Misalnya kita tahu nih, 5 tahun lagi kita udah pensiun, atau ya 2 tahun lagi lah saya mau pensiun. Itu dari sekarang kita sudah harus prepare ya. Kita mau apa nih? Kita mau usaha, atau kita mau berkarya ikut orang lain lagi, atau berbuat apa? Itu kita tata jauh-jauh hari. Atau kita saving money dulu, atau bagaimana? Nah, ini perlu kita tahu. Pensiun itu tidak hanya mengandalkan uang pensiun Bapak Ibu. Ya, dari perusahaan atau BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya kan orang-orang yang bekerja di perusahaan itu, wah nanti kalau saya pensiun kan dapat itu BPJS Ketenagakerjaan dan pesangon dari perusahaan gitu ya. Tapi itu bisa buat hidup sampai kapan? Apakah sampai selamanya? Enggak. Karena paling habis berapa bulan, ya kan? Kelihatan banyak, dapat ini 300 juta gitu ya. Nah, 300 juta kalau kita pakai sesaat habis sudah lepas. Selebihnya nganggur kita terus makan apa? Nah, kan gitu. Terus penghasilan berikutnya bagaimana? Nah, kan gitu. Nah, itu harus kita plankan. Apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, mempunyai rencana itu penting. Mempunyai rencana. Nah, rata-rata 50% karyawan muda ya, terutama usia-usia muda 30 ke bawah itu ya, itu tidak memprioritaskan perencanaan dana hari tua, tidak pernah. Tidak pernah. Mereka rata-rata bekerja untuk kesenangan mereka saat ini, hari ini, gitu. Happy-happy dulu. Lupa bahwa ketika mereka nanti di usia 35 menuju 40, mereka tidak bisa happy-happy lagi, mereka harus berpikir. Nah, ini alangkah baiknya, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini yang usianya masih di bawah 35 tahun ya, di bawah itu alangkah baiknya mulai memplanning, merencanakan, menyisihkan. Misalnya investasi atau apapun ya. Itu sangat baik sekali ketika kita
mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Karena saya katakan tadi bahwa pensiun dini itu tidak harus menunggu usia 55 tahun, tidak. Di usia 30 kita sudah bisa pensiun dini gitu loh. Ketika kita punya passive income, ya udah kita pensiun dini aja, ngapain kan gitu. Kita bisa keliling-keliling kemana-mana, menghabiskan uang kita tanpa kita harus bersusah payah bekerja. Nah ini planning yang perlu kita rencanakan. Nah kadang mengira pensiun itu sama dengan tidak ada penghasilan. Pensiun sama dengan tidak ada penghasilan. Itu perlu kita ingat ya. Kalau udah pensiun ya penghasilannya nol gitu ya. Tapi kita harus bagaimana? Tidak boleh tergantung kan dengan orang lain. Biasanya kan, oh ya nanti tergantung dikasih anak gitu ya. Atau apa hasil uang dari pensiun gitu ya. Rata-rata orang tua kayak gitu. Tidak semua saya katakan, tapi mayoritas berpikirnya, nanti saya kan sama anak saya begini. Ini adalah kesalahan dalam berpikir, kesalahan dalam planning ya. Jadi alangkah baiknya kita tidak selalu bergantung. Karena apa? Anak-anak kita juga punya keluarga. Mereka juga harus membiayai keluarga mereka. Mereka juga harus memikirkan seperti itu. Jadi sehingga kalau ditambah dengan diri kita kan kasihan juga seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan. Merencanakan dana hari tua itu penting sekali. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ada dua hal penting yang tidak pernah kita sadari dalam kehidupan ini. Bahwa seseorang itu memiliki 3 potensi sumber penghasilan. 3 saya katakan di sini. Yang pertama, penghasilan ketika kita bekerja. Ketika kita bekerja itu penghasilan. Yang kedua, penghasilan dari investasi. Jadi kalau Bapak Ibu investasi itu akan ada penghasilannya. Yang ketiga dari aset, penghasilan dari aset. Ya, aset itu apa saja? Misalnya kita punya rumah, kita koskan, misalnya kayak gitu ya, itu aset salah satu. Atau kita punya tanah, kita sewakan, itu aset. Atau kita punya perusahaan, misalnya kayak gitu, itu aset, ya kan? Nah, ketika seseorang itu pensiun, maka dia akan kehilangan salah satu saja, ya, dari 3 sumber penghasilan. Salah satu apa ya? Penghasilan dari kerja. Sedangkan dari aset dan investasi ini tidak akan hilang Bapak Ibu. Begitu. Jadi alangkah baiknya mulai sekarang kita berpikirnya begini. Kita tidak hanya bekerja, tetapi kita juga harus berinvestasi maupun memiliki aset. Seperti itu. Nah, apapun itu investasinya, apapun bentuk asetnya, itu akan sangat membantu Bapak Ibu semuanya dalam mempersiapkan pensiun nantinya atau ketika Bapak Ibu keluar dari zona nyaman di pekerjaan Bapak Ibu. Ini penting sekali karena apa? Ini akan mengurangi tingkat stres seseorang. Akan mengurangi bagaimana kita berupaya agar tidak terlalu drop, terlalu jatuh, terlalu jauh begitu ya. Tidak menyesali dan kemudian menyalahkan situasi dan keadaan. Nah, ini rata-rata yang terjadi sehingga banyak orang stres di usia muda karena di PHK misalnya seperti itu. Tapi ketika kita sudah merencanakan itu jauh-jauh hari, mungkin ya akan bisa lebih baik seperti itu. Saya rasa penjabaran saya tentang zona nyaman ini sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa Bapak Ibu terapkan. Mungkin yang tadinya ragu-ragu, oh sudah yakin begitu ya. Atau yang tadinya sudah yakin semakin yakin lagi. Atau yang tadinya nggak yakin jadi yakin begitu ya. Jadi bukan malah kebalik menjadi mundur, tidak. Tetapi segala sesuatunya memang penuh resiko dan konsekuensi. Nah ini saya kembalikan ke Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Saya rasa
penjabaran saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Pram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini materinya ini sangat bermanfaat sekali. Semoga ini bisa mencerahkan Bapak Ibu semua untuk berani keluar dari zona nyaman. Kita ke sesi Q&A ya Bu ya, tanya jawab. Pertama ini dari saya ini. Gitu ya Pak Pram ya, penasaran. Iya. Menurut saya zona nyaman itu, kalau menurut pendapat saya ya Bu ya, zona nyaman itu zona kita mendapat gaji dari orang lain. Pertanyaan saya, mengapa zona nyaman itu membunuh impian kita? Contohnya begini, saya itu hobinya masak dan banyak orang yang memuji masakan saya. Tapi di lain sisi saya itu karyawan dengan gaji yang ya dikatakan cukup ya enggak, dikatakan sedikit juga enggak. Saya tuh mau membuka usaha sendiri, warung makan, tapi kok ragu-ragu, tidak mau meninggalkan pekerjaan di kantor saya. Kalau dengan keadaan seperti itu, gimana Bu? Iya, baik. Ini kayaknya banyak ya yang mengalami hal seperti ini ya. Seperti yang Pak Pram tanyakan ya. Iya. Zona nyaman ketika kita mendapatkan gaji bulanan itu artinya kan pasti ya, pasti kita dapatkan meskipun itu tidak banyak, tapi itu pasti bisa gini loh. Misalnya bisa diharapkan gitu loh. Kita nggak perlu repot-repot untuk mencari, kita pasti dapat. Nah itu kan. Nah sedangkan kalau kita membuka usaha itu penuh resiko. Kalau nggak ada yang beli ya kita nggak dapat penghasilan kan kayak gitu. Sehingga kecenderungan manusia itu ragu-ragu untuk memulai kan kayak gitu. Karena tidak semua orang mempunyai bakat di bidang itu. Nah, kalau Pak Pram tadi mengatakan misalnya saya ini suka hobi masak, saya mau buka usaha gitu ya. Hobi masak belum tentu kita bisa buka restoran, belum tentu. Kan kita hobi aja masak, ya kan? Nah, sedangkan untuk membuka restoran kita harus perlu observasi, misalnya nih. Kita mau buka restoran apa? Misalnya masakan Padang misalnya gitu ya, masakan Padang. Lokasinya di mana? Kan kita harus searching itu dulu. Kemudian bahan-bahannya bagaimana? Nah, ini terus kemudian harga jualnya berapa dan macam-macam banyak yang harus dipikirkan ketika kita membuka usaha sendiri. Ya kan? Belum lagi kita butuh karyawan berapa? Ada yang bantu kita enggak? Kita kerja sendiri apa gimana? Ini juga memerlukan keberanian dan pemikiran dan modal yang besar juga. Belum tentu yang didapatkan itu setara dengan apa yang sudah kita keluarkan. Sedangkan kalau kita ikut orang, kita nggak usah mikir seperti itu. Udah setiap hari dapat kan gitu ya. Setiap bulan lah istilahnya. Nah, ini yang saya maksud bahwa tidak semua orang bisa berani untuk itu. Hobi belum tentu bisa untuk menjadikan kita sukses di bidang itu. Belum tentu. Hobi memang bisa, tetapi ada syarat yang banyak yang harus kita lakukan gitu loh. Nah, syarat itu bisa kita penuhi atau tidak. Kalau tidak bisa kita penuhi, ya kita nggak bisa untuk ambil resiko untuk keluar dari zona nyaman, ya kan? Nah, tetapi saya tadi mengatakan, saya sudah menjelaskan bahwa kita punya step-stepnya, ya kan? Dicoba dulu step by stepnya. Harus diplanningkan dulu, rencananya bagaimana. Nanti resikonya seperti apa, itu harus kita perhatikan Pak Pram. Jadi kalau misalnya akhirnya kita ragu-ragu, jelas kita ragu-ragu. Orang Indonesia tidak akan berani mengambil resiko. Kebanyakan ya, tanda kutip ya, tidak semua saya katakan. Kebanyakan seperti itu. Karena apa? Karena itu tadi tidak berani ambil resiko untuk jatuh itu loh. Ya kan? Tidak berani untuk gagal gitu loh. Kalau kita berani mengambil resiko gagal, wah itu luar biasa itu. Dia pasti akan up, bangkit dan akan tahu, oh dia sudah tahu gagalnya itu di mana gitu loh. Tapi
kita itu rata-rata tidak berani untuk gagal itu. Kita tidak siap Pak Pram untuk gagal gitu loh. Ini yang terjadi ya, yang terjadi sehingga ya sudah kita terima aja meskipun gaji yang ya segitu-segitunya, hutang di mana-mana gitu ya. Gali lubang tutup lubang, ya kita jalani aja hidup yang kayak gitu. Ini mental, saya katakan. Ini mental ya, mental seseorang. Mau dia berjiwa bisnis misalnya, atau mau dia mengambil resiko atau tidak. Kembali lagi ke manusia masing-masing. Begitu. Oke, semoga ini mencerahkan bagi Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya ini kita simak sama-sama ya Bu ya, dari Pak Putra ini. Ada pertanyaan di kolom chat, bagaimana bila kita merubah mindset kita dengan berdamai dengan zona nyaman saat ini dan termotivasi membuat zona yang nyaman yang baru, sehingga zona nyaman kita semakin besar dan membesar. Iya, baik. Pak Putra ya. Iya. Terima kasih Bapak. Ini Bapak di mana nih? Di Malang aja ya, bukan ya? Atau di luar kota, bukan? Iya. Iya. Bagaimana bila kita merubah mindset? Itu ya. bagus, mindset ya. Jadi otak kita, pemikiran kita yang dirubah. Itu bagus sekali Pak. Boleh, tidak salah. Nah, tinggal bagaimana cara merubah mindset itu, gitu kan? Apa yang harus kita tanamkan ke dalam mindset kita untuk zona nyaman? Itu yang perlu dipikirkan. Misalnya nih, yang tadinya begini-begini, kita tetap membuat situasi, lingkungan yang nyaman ini, tapi kita harus membuat gebrakan-gebrakan baru, sistem-sistem baru yang harus dirubah-rubah. Contoh nih, misalnya berinovasi, ya, inovasi di perusahaan Bapak misalnya, yang tadinya kok begitu-begitu aja ya, misalnya dibuat kompetisi. Nah, ini merubah situasi ya, supaya zona nyaman itu tidak menjadi selalu zona nyaman. Jadi ada motivasinya, ada perjuangannya, ada rasa bersaing, ada rasa berkompetisi, itu yang akan membuat seseorang mengembangkan potensinya lagi, menggali kembali begitu. Zona nyaman ini kan yang membuat orang tidak bisa mengenali potensinya lagi, karena dia sudah menganggap ya udah enak aja seperti itu. Nah, ini kan tujuannya adalah gimana untuk merubah mindset. Ya baik kita rubah mindsetnya, bukan lagi ini bukan zona nyaman Anda terus. Anda bisa merubah-rubah dengan mengganti-ganti posisi kerja misalnya. Oh dilihat, oh ini misalnya dari yang kasir nih dipindah ke gudang, yang gudang dipindah ini, dipindah ini. Orang tidak merasa bahwa ini salah satu untuk keluar dari zona nyaman. Kenapa? Tempat kerjanya tetap sama kok, ya kan? Tempat kerjanya tidak berubah, hanya posisi-posisi, pengalaman-pengalaman, kemudian pekerjaannya, jenis-jenis itu yang dirubah, itu yang diganti, dipindah-pindah kan seperti itu. Tidak apa-apa Pak, selama itu bisa. Dan Bapak bisa karyawannya atau dan sebagainya tidak merasa bahwa mereka stuck gitu. Jadi ada ukurannya, ukuran stuck itu apa gitu ya. Ukuran dia tidak di zona nyaman itu apa. Nah, kita harus punya standar penilaian masing-masing ya tiap perusahaan atau ini penilaian kinerja karyawannya seperti apa, seperti itu. Jadi seseorang dikatakan berubah, seseorang dikatakan growth, seseorang dikatakan berkembang itu ketika apa. Nah gitu, dan tiap perusahaan pasti punya standar masing-masing, tidak bisa disamakan. Misalnya perusahaannya Pak Pram Laundry gitu ya, disamakan dengan perusahaan misalnya komputer misalnya gitu kan, beda nih, beda jenis, standarnya juga nggak sama, iya kan? Kalau misalnya Pak Pram sehari laundry misalnya harus omsetnya 3.000 pieces misalnya gitu ya. Kalau komputer tidak mungkin 3.000 pieces sehari, nggak mungkin kan kayak gitu. Standarnya akan berbeda, ya nggak? Nah, ketika standar itu sudah berbeda ya kita sesuaikan dengan situasinya. Kita bikin kompetisi, kita beri reward yang seperti itu.
kita memberi reward dan lain-lain. Ini yang perlu kita kembangkan juga sih sebenarnya. Begitu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Tidak masalah untuk merubah mindset. Ya, semoga menjawab ya Pak Putra. Selanjutnya dari Mbak Elijah ini, Iya. pengusaha coklat ini. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan motivasi agar bisa keluar dari zona nyaman? Bagaimana agar kita segera sadar bahwa kita berada di zona nyaman dan tidak lagi tetap di zona tersebut? Silakan, Bu. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana cara mendapatkan apa ya tadi? Segera Iya, sadar ya? Oh iya, ya, mendapatkan iya. motivasi ya. Ya, segera sadar memang. Motivasi. Tadi pingsan ya. Ya, mendapatkan motivasi. Baik. Begini Ibu, jadi kita itu ketika sudah merasa bosan, gitu ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu sudah dengan misalnya nih mengetuk-ngetuk bolpen kita gitu ya, terus kaki kita goyang-goyang aja, udah mulai pegang-pegang kepala, gitu ya, sudah mulai ngelamun, mulai apa, itu sudah situasi Tanda-tanda. Tanda-tanda. Jadi pertama kita harus mengenali tanda-tanda kebosanan itu, iya kan? Meskipun itu sudah nyaman sekali dia misalnya jamnya kerja tidur yang kayak gitu-gitu. Ini sudah salah satu tanda-tanda. Nah, ketika itu tanda-tanda mulai muncul, kita harus segera sigap. Oh, ini butuh motivasi. Nah, motivasi caranya seperti apa? Banyak cara untuk motivasi. Salah satunya gathering. Misalnya ya, kita adakan gathering bersama-sama. Ayo pergi kemana gitu. Atau kita bikin party misalnya. Atau kita bikin kompetisi seperti yang saya katakan tadi. Itu salah satu motivasi. Seseorang kalau misalnya diberi reward, contoh, kalau omset Anda meningkat, akan ada bonus. Itu salah satu cara meningkatkan motivasi kerja seseorang. Orang Indonesia itu tidak kebanyakan nih, tidak semuanya ya, kebanyakan kalau misalnya diberi reward berupa uang itu sudah semangatnya luar biasa, itu pasti dia akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitasnya. Itu sudah termotivasi gitu loh. Kemudian selain itu kita juga harus lebih banyak sharing ya, sharing pendapat. Kita saling memberikan masukan seperti itu. Ada evaluasi. Nah, mulai apa sih yang diinginkan karyawan kita, apa yang kita inginkan. Ini dulu kayaknya sudah pernah saya bahas ya Pak Pram ya, untuk kita sharing ya untuk ini. Nah, yang untuk meningkatkan motivasi kerja itu sepertinya dulu pernah dibahas juga, supaya segera sadar nih. Atau kalau misalnya tidak semua, beberapa kita sudah melihat tanda-tanda, oh karyawan A, B, C ini kok kayak gini ya, oh dia sudah mulai nih tidak misalnya sering terlambat, nah gitu ya, udah nggak ada motivasi kerja itu, seringkali terlambat, banyak alasannya, izin ke sana ke sini nggak jelas gitu ya. Jadi itu sudah salah satu tanda-tanda. Kita bisa panggil, kita bisa berbicara dari hati ke hati, misalnya seperti itu. Apa kesulitannya, bagaimana problemnya, mungkin bisa dibantu yang seperti apa. Kita bikin kesepakatan kembali. Dan seperti ini untuk menumbuhkan motivasi. Apakah sudah merasa tidak nyaman berada di tempat kerja ini? Apa yang membuat tidak nyaman? Kita tanya. Karena kita bukan, istilahnya bukan dukun ya atau apa ya, bukan peramal ya. Kita nggak bisa meramal pikiran orang. Oh iya, jangan-jangan ini begini, oh tidak bisa. Kita harus berbicara, orangnya harus mengungkapkan apa yang ada di hatinya, di pikirannya. Sehingga kita menemukan solusinya bersama-sama. Nah, ini untuk meningkatkan motivasi saja sih. Sebenarnya seperti itu caranya. Begitu Pak Pram. Ya, semoga menjawab Bu Elijah. Ini selanjutnya dari Bu Rosida. Ini dari STIE Bina Karya Tebing Tinggi nih Bu. Oh iya. Ya, jauh ya. Pertanyaannya, untuk keluar dari zona nyaman, kadang banyak keraguan, takut lebih buruk dari sebelumnya. Takut tidak mendapatkan yang baik dan bagus. Agar dapat keluar dari pemikiran tersebut, bagaimana Bu? Motivasinya belum ada gambaran yang lebih baik. Monggo silakan. Baik, oh ya,
ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, sepertinya ya, bahwa di PPT saya tadi ada sebenarnya ya Pak Pram ya, Ya. bahwa banyak keraguan orang untuk keluar dari zona nyaman. Iya Ibu. Karena apa? Ya itu tadi, takut untuk, tadi yang Pak Pram tanyakan di awal juga sama. Ya. Iya, takut untuk gagal gitu ya. Takut untuk ini. Bagaimana kita mengatasi itu? Yakin Bu, memotivasi diri sendiri, yakin dulu. Yakin dulu bahwa kita bisa gitu loh. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa ketika kita tidak yakin, kita setengah-setengah, itu nggak bisa. Itu tidak bisa. Kita tidak akan pernah bisa keluar dari zona nyaman. Tapi ketika kita yakin, ya yakin dengan diri, saya bisa, saya mampu, ya itu pasti akan terjadi. Karena apa? Kita akan berusaha untuk dapatkan itu gitu loh. Kita akan berusaha karena dengan keyakinan itu dan motivasi dari orang-orang sekitar kita. Tadi sudah saya jelaskan seperti itu. Iya kan? Nah, kalau nggak ada cara lain lagi selain keyakinan itu memang. Karena zona nyaman ini sangat beresiko untuk semua orang gitu ya. Baik zona nyaman ini yang tetap berada di tempat kerja yang sama atau tempat kerja yang baru, sama-sama beresiko sebenarnya. Gitu. Resikonya ya tinggal bagaimana kita menyikapi, kita tetap bertahan dengan resiko itu atau ya udah kita tetap aja begini-begini aja. Nah, kan kayak gitu. Nah, ya kan? Sebenarnya seperti itu Ibu, meyakinkan diri sendiri bahwa caranya begitu, merubah mindset saya. Ya mindset kita rubah begini, saya bisa kok, saya pasti bisa. Nah itu mindsetnya dirubah seperti itu, bukan saya tidak bisa. Nah kalau mindsetnya dikatakan saya tidak bisa terus, nanti seperti itu. Jadi ini yang harus kita lakukan untuk merubah mindset kita sebenarnya. Begitu Pak Pram. Menyambung dari Bu Rosida, jadi memang perlu keyakinan. Pertanyaan saya Bu, kita tuh sudah yakin, tapi kita ada keraguan untuk berani mengambil resiko. Kalau seperti itu bagaimana Bu? Nanti terlalu banyak berpikir buruk, jangan-jangan nanti usaha saya nggak laris, jangan-jangan gini, jangan-jangan nah ini gimana Bu? Iya betul. Yang Pak Pram katakan itu betul. Semua orang selalu khawatir, Pak. Ya enggak? Khawatir karena tidak mendapatkan apa yang seperti dia harapkan. Belum terjadi kan itu sebenarnya. Betul, itu ya. Belum terjadi kan. Nah, kesalahan kita, kelemahan kita itu seperti itu. Belum kita jalani, kita udah takut duluan gitu loh. Iya kan? Kayak gini loh, kita udah kalah sebelum berperang gitu loh. Betul. Iya kan? Kita perang dulu, Pak. Ya. Kita perang dulu, baru tahu kan? Kita akan gagal apa tidak kan kayak gitu. Gagalnya di mana? Nah, itu kita evaluasi. Iya kan? Ya memang semua penuh resiko, saya katakan tadi. Tidak ada segala sesuatu ketika kita keluar dari zona nyaman tidak beresiko, itu tidak ada. Makanya dari awal saya katakan, ketika kita di usia muda, kita punya save money ya, maksudnya saving plan ya. Jadi perencanaan penyimpanan dana cadangan kita. Dana cadangan, ya. Iya, itu kita simpan. Jadi ketika kita nantinya keluar dari zona nyaman, kita mau berbuat sesuatu, kita nggak khawatir gitu loh. Karena apa? Kita masih punya ini saving plan gitu loh. Kita punya dana cadangan kita. Yang kita khawatirkan apa? Karena kita nggak punya, Pak. Iya nggak? Kita mau berusaha tapi kita ngutang. Itu akan jadi, ya nggak? Kita kayak gali lubang, tutup lubang, kecemplung lubang gitu loh. Yang akhirnya terkubur dalam-dalam di bawahnya, kan kayak gitu. Yeah. Ya, ini yang terjadi. Ini permasalahan serius dalam kehidupan bisnis ya. Mental kita sekarang yang akan diuji di sini. Artinya ketika kita sudah merencanakan itu dengan baik, kita nggak akan ragu-ragu lagi. Ragu-ragunya di mana? Nggak ada. Saya tanya Pak Pram, ketika Pak Pram punya uang 500 juta, ragu-ragu nggak kalau buka usaha? Enggak kan? Ya. Enggak, pasti jalan.
Ya. Tapi ketika kita cuma punya 100.000, mau buka usaha, mikir Pak, waduh, mati aku ini nanti. Kira-kira balik nggak ya uangku 100.000 ini? Kan begitu. Karena apa? Ya itu tadi. Karena kita tidak punya save plan, saving money, dana cadangan itu kita tidak punya. Begitu. Jadi alangkah baiknya mulai sekarang ya ketika kita mau keluar dari zona nyaman, direncanakan dulu. Tadi saya katakan kan berulang kali, kita rencanakan dengan baik. Kita tidak keluar dengan konyol, artinya begitu. Ya kan? Iya, betul. Artinya iya tidak konyol, kita udah nggak punya dana cadangan, nekat mau keluar dari zona nyaman, sok menjadi hero dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya mati sendiri, Pak. Karena apa? Tidak ada dana yang masuk. Nah, seperti itu. Jadi kehidupan kita akan terus berjalan. Step by step-nya akan ada sesuai dengan rencana kita. Yang seperti itu. Tapi saya katakan lagi, tidak ada kata terlambat, nggih, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Misalnya kita ini sudah berada di kepala 40-an lah, katakanlah gitu ya. Atau di kepala 50 misalnya gitu. Gimana Bu, bisa nggak saving money gitu ya? Bisa, tetap bisa. Di usia berapapun itu tetap bisa. Asal kita mau aja. Nominalnya terserah Bapak Ibu, kan nanti akan kelihatan. Oh iya, kalau misalnya kita savingnya banyak ya, nominalnya jadinya banyak. Kalau savingnya sedikit ya, ininya ya sedikit, itu aja sih. Sebenarnya begitu. Begitu Pak Pram. Oke. Selanjutnya dari Ibu Nunung Handawati. Nah, kalau begitu kita sebelum pensiun harus menyiapkan suatu usaha agar di masa pensiun kita yang tinggal nerusin. Kalau menurut Bu Chandra bagaimana? Iya, betul Bu. Betul. Tidak harus usaha ya Bu ya. Saya katakan di sini tadi ada 3 hal yang bisa mendapat pemasukan kita ya. Yang pertama itu hasil kerja ya. Hasil kerja kita yang setiap bulan gitu ya yang kita dapatkan atau mungkin setiap hari kalau kita punya usaha gitu ya. Yang kedua itu dari aset kita Bu. Kalau kita punya aset, kita nggak usah kerja itu udah ada pemasukan gitu. Yang ketiga itu dari investasi Bu. Jadi kalau kita investasi berinvest ya misalnya beli apa namanya Pak Pram saham atau apalah atau invest tanah atau apa itu sudah bisa menjadi pemasukan kita Bu. Jadi 3 hal ini yang perlu kita pikirkan sebenarnya dari awal itu 3 hal ini. Tapi kalau kita misalnya mau buka usaha ya lebih baik lagi kan nambah lagi nih pemasukannya jadi nambah kan seperti itu. Nah, permasalahan yang terjadi orang itu sudah tidak punya investasi, tidak punya aset, tidak bekerja. Nah, nggak ada masukan kan ini tiga-tiganya nggak ada. Ini permasalahan kita, permasalahan yang kompleks ya, maksudnya yang banyak sekali dialami oleh orang-orang. Karena apa? Perencanaan yang kurang matang begitu. Nah, kalau misalnya belum ada aset, belum ada invest, ya harus bekerja. Harus begitu. Bekerjanya bisa bagaimana? Ikut orang atau usaha sendiri kan di situ. Pilihannya di situ. Kalau Ibu mau buka usaha sendiri boleh. Kalau mau ikut orang juga boleh. Nah, planning itu harus kita lakukan Bu, karena memang bagaimana kita tidak tahu hidup kita sampai seberapa lama gitu kan. Apakah kita akan bertahan sampai usia 90 tahun kan kita tidak tahu juga, ya kan? Tapi ketika kita punya aset dan investasi, kita akan lebih tenang. Kita tidak akan menyusahkan siapa-siapa ya, seperti itu dan kita akan happy aja gitu loh, fine gitu loh. Kita tidak akan merasa beban dengan banyak hal seperti itu sih sebenarnya. Jadi monggo kalau Ibu memang mau berencana membuka usaha boleh, tidak salah. Tapi kalau membuka usaha itu ya harus memang yang perlu diperhatikan usahanya apa dulu, kemudian di mana dulu itu perlu apa ya istilahnya pemikiran yang luar biasa ya karena tidak semua orang yang mempunyai usaha itu berhasil, apalagi usaha kalau hanya setengah-setengah, artinya begitu ya. Asal buka aja lah. Nah, itu juga nggak gitu juga.
pemasukannya akan sulit, tidak bisa terkontrol. Artinya banyak keluarnya, banyak ruginya daripada untungnya kalau kayak gitu. Nah, kalau kita mau bisnis, benar-benar bisnis, ya memang harus kita pikirkan matang-matang dari jauh-jauh hari, seperti itu. Begitu Pak Pram. Oke, semoga menjawab ya. Selanjutnya ini dari Pak Wasung dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Mohon izin bertanya, bagaimana cara mengatasi rutinitas kerja yang monoton? Iya. Silakan, Bu. Rutinitas kerja yang monoton ini memang luar biasa ya Pak ya. Ini biasanya orang-orang yang bekerja di kantor-kantor ya, yang berangkat pagi, pulang sore, yang begitu aja pekerjaannya. Bapak harus mempunyai balance job, artinya pekerjaan yang membalancekan rutinitas Bapak, misalnya di luar pekerjaan rutinnya. Contoh nih, misalnya pagi ke kantor kan jam 8 begitu ya, pulang jam 4 kan seperti itu rutin, begitu aja. Nah, setelah pulang itu Bapak harus mempunyai aktivitas yang lain, Pak, di mana itu yang akan membalancekan kejenuhan Bapak gitu. Artinya misalnya Bapak punya usaha tanam-tanaman misalnya gitu ya, menanam pohon, menanam misalnya buah-buahan atau stroberi, atau misalnya Bapak suka merawat burung, misalnya ternak lovebird, misalnya seperti itu, atau Bapak punya komunitas yang lain seperti ini, seperti miliknya Pak Pram ini, komunitas yang baru atau apa. Ini salah satu cara untuk Bapak membalancekan kejenuhan Bapak yang ada di tempat kerja dengan hal yang baru, seperti itu. Kalau misalnya Bapak ingin supaya di tempat kerjanya tidak jenuh dan bagaimana gitu, Bapak harus merubah cara Bapak di tempat kerja, begitu. Misalnya Bapak harus berinovasi banyak hal. Saya tidak tahu ini pekerjaan Bapak apa ya. Jadi kalau kita tahu pekerjaan Bapak apa, kita bisa tahu cara mengatasinya di tempat kerja seperti apa gitu. Tapi secara umum saya katakan bahwa kalau rutinitas monoton itu berarti kan berangkat pagi, pulang sore, di kantor, ngetik-ngetik di depan komputer atau apa kayak gitu ya. Jadi yang monoton, hariannya gitu-gitu, ketemunya itu. Nah, ini memang akan menjenuhkan, apalagi kalau tipikal orang lapangan ya Pak ya. Misalnya Bapak ini nggak bisa duduk di depan di belakang meja atau gitu ya, cuma di kantor duduk aja, itu tidak bisa. Bapak harus bergerak kemana-mana. Nah ini menyiksa sekali rasanya. Nah kalau Bapak ingin keluar dari situasi zona itu juga penuh resiko juga kan secara finansial. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, dibuat rencana yang tepat, dibuat rencana yang matang. Jadi ketika Bapak memutuskan untuk keluar dari tempat kerja yang membosankan, itu sudah punya pekerjaan yang lain yang sesuai begitu. Tapi saya katakan lagi, ini cara untuk mengatasi ya Pak ya, cara mengatasi kejenuhan dengan membalancekan dengan pekerjaan yang lain begitu. Karena banyak orang yang mengalami seperti yang Bapak alami, banyak sekali rutinitas. Ini adalah orang-orang yang salah masuk jurusan, Pak. Artinya gitu. Salah masuk jurusan. Artinya ketika dia itu sebenarnya misalnya nih bukan tipikal orang yang kerja di bank misalnya gitu ya. Tetapi mau tidak mau dia harus bekerja di situ karena dengan dia bekerja di situ, satu, status sosialnya dia terangkat, dua, gajinya sudah jelas, kan seperti itu. Namun rasa nyaman belum tentu karena kan pekerjaannya dia tidak cocok dengan dirinya, kan seperti itu. Jadi hanya menjalani rutinitas saja ya. Sampai suatu titik bisa menjadi kejenuhan. Nah, begitu. Supaya menghilangkan kejenuhan ini kan harus dibalancekan dengan kegiatan lain, gitu. Kegiatan yang di luar rutinitas itu. Begitu. Begitu Pak Pram. Semoga menjawab. Terakhir pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi. Seberapa jauh jiwa dablek atau nakal dapat mengatasi rasa stres karena di pensiun normal atau secara biologis ataupun membantu exit dari kenyamanan bagi lansia berumur 66 tahun? Wow.
Jiwa ndablek ya, Pak? Iya, Jiwa 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 ndablek pemberontak, ini maksudnya pemberontak. pemberontak ya? Iya, Oke. tidak mau yang biasa-biasa. Keren ini. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana untuk Bapak berusia sudah 66 tahun ya. Jadi jiwa ndableknya. Ini saya rasa juga bagus sih. Udah bertahan sampai 66 tahun ya Pak Pram. Luar biasa ini. Ini udah keluar dari zona nyaman ini kalau sudah jiwa ndablek itu Ya. apapun sudah nggak jadi masalah Pak, jiwa ndablek itu. Jadi orang yang penuh berani mengambil resiko, ya kan? Ya. Orang yang tidak terlalu pusing dengan situasi struktural, situasi yang ini sudah tidak memikirkan itu lagi. Sudah, kalau yang sudah seperti ini, dia sudah benar-benar menikmati hidup dengan zona-zona yang bervariasi gitu loh. Jadi bukan zona nyaman lagi, dia sudah nyaman dengan hidupnya, bukan zonanya, tapi hidupnya ini. Ya tidak jadi masalah, Pak. Sangat luar biasa. Kalau saya apresiasi sekali di usia 66 tahun. Karena kan orang bekerja maksimal di perusahaan kan 60 ya, 56 sampai 60 tahun kan seperti itu. Setelah itu kan pensiun. Nah, masa-masa pensiun inilah yang benar-benar dikemas dengan baik ya maksudnya. Dikemas, dinikmati yang seperti itu. Lanjutkan Pak, jiwa ndableknya. Oke, ini pertanyaannya sudah habis. Oke, Bapak Ibu, kita akan menuju sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu, monggo silakan yang mau mempromosikan bisnis dan usahanya langsung berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Silakan Bapak Ibu, langsung saja. Open mic, open kamera. Ada yang mempromosikan bisnisnya? Silakan. Mumpung seluruh Indonesia ini hadir semua. Saya boleh ya? Iya, silakan. Silakan. Nah, ini contoh yang bagus ini. Enggak sudah Pak Pram, boleh izin nanya nggak satu kali aja? Oh ya, silakan, langsung. Ya Bu, mohon maaf nih Bu, telat sedikit nanya tadi karena banyak pertanyaan yang masuk ya. Jadi gini Bu pertanyaannya, kadang kan zona nyaman itu timbul karena didikan kita di instansi pendidikan dari SD, SMP, SMA. Kadang mindset kita tuh di sekolahan itu dididik bukan untuk bagaimana keluar dari zona nyaman dan mempersiapkannya. Kadang kita di instansi pendidikan itu sendiri dididik untuk menjadi pekerja saja. Nah ini bagaimana ya kalau sistem kita sendiri di Indonesia itu mengakarnya seperti itu. Hingga mungkin kebanyakan akhirnya dihasilkan dari pendidikan di Indonesia itu orang yang takut keluar dari zona nyaman. Itu bagaimana ya Bu? Mohon pencerahannya, terima kasih. Langsung ya Pak Pram? Iya, silakan. Iya, keren ini pertanyaannya ya. Betul. Bapak siapa tadi? Pak Muhammad Fatoni. Dari mana ini Bapak ya? Ini dari Malang juga nih kelihatannya. Oh, dari Malang ya. Pengusaha bengkel. Iya, Bapak. Wah, keren ini Bapak. Iya, memang betul. Kita itu, saya tidak memungkiri dan saya tidak menyangkal bahwa memang pendidikan kita itu masih belum menerapkan sistem karakter seutuhnya ya. Jadi karakter peserta didik yang seutuhnya itu masih belum diterapkan dengan merata. Maksudnya begitu. Mungkin sudah ada, tapi prosentasenya kecil, Pak. Jadi mungkin kita sedang menuju proses ke sana ya. Karena kita dulu didikan zaman prasejarah mungkin gitu ya. Jadi didikan yang lama yang akhirnya ya seperti itu. Apalagi dengan sistem pendidikan yang terus berubah. Akhirnya masyarakat juga bingung ini bagaimana. Akhirnya mental kita. Sekarang itu kan yang kembali lagi bagaimana mental manusianya. Kita tidak lagi bisa mengandalkan pendidikan di sekolah saja, Pak. Betul. Nah, kita harus mengandalkan pendidikan di keluarga misalnya, di masyarakat misalnya.
Itu yang harus kita pelajari juga gitu loh. Jadi kalau kita cuman mengandalkan pendidikan di sekolah yang stuck, maksudnya bukan stuck ya, artinya sesuai dengan kurikulumnya yang seperti itu saja, ya kita akan begitu saja gitu ya. Tapi saya rasa untuk sekolah sekarang ini anak-anak sudah mulai untuk diajari untuk mengemukakan pendapat, untuk mulai punya inspirasi, mulai berkarya, dan yang seperti itu sih sebenarnya. Tapi kembali lagi memang kebanyakan mentalnya itu masih pekerja, ya kan? Nah, ini balik lagi Pak, kenapa kok jadi mental pekerja? Didikan keluarga juga sangat berpengaruh, ya kan? Ketika keluarganya itu memberikan mindset yang luas, artinya oke, kamu bisa bekerja apa saja, kamu bisa begini begitu, dan memberikan kebebasan yang luas sekali, pasti dia akan berani ambil resiko-resiko ini, anak-anak yang model-model kayak gini. Tapi ketika keluarga selalu mengatakan, udah ini aja, masuk jurusan ini, jurusan A, jurusan B, jurusan C, gitu ya. Nggak boleh belok-belok ke sana sini, harus lurus saja. Nah, anak-anak tidak akan berani mengambil resiko, Pak. Nah, ini juga akan kebawa nanti ke tempat kerjanya. Nah, ini salah satu hal yang penting yang perlu kita pelajari dan perlu kita sikapi. Jadi mungkin Bapak sebagai tenaga pendidik juga, mungkin ya Pak ya, lebih ini melihat potensi aja. Potensi anaknya seperti apa, karakternya bagaimana. Kita leluaskan, kita beri kesempatan, istilahnya kesempatan untuk mereka berkembang dan berkarya. Nah, di sekolah ketika itu terjadi, nanti di masyarakat dia sudah biasa. Oh iya, saya udah biasa ini. Saya berani mengambil resiko misalnya gitu ya. Saya berbuat nakal itu kan ya ada plus ada minusnya ya. Memang nakal itu minus, tapi plusnya apa? Ketika dia kena hukuman, kena sanksi, itu suatu proses pembelajaran yang luar biasa kan gitu. Nantinya dia akan ketika di masyarakat nih, dia sudah tahu bahwa ketika saya melakukan itu, saya akan begini. Resiko sudah bisa, Pak. Sudah bisa diambil, sudah dia bisa membuat keputusan dan lain-lain. Nah, jadi memang zona nyaman itu penuh resiko dan tidak bisa kita samakan kepada semua orang. Karena ada orang yang punya mental yang kuat, ada juga yang tidak kuat. Ya, kalau misalnya Bapak mentalnya kuat, wah ya keren ini Pak. Udah terjang aja seperti tadi Bapak siapa yang dablek tadi loh. Iya nah, Pak Gunawan Jayadi. Itu kan wah dablek aja udah terjang semuanya. Oke. Kalau Pak Gunawan tuh dableknya profesor, Bu. Iya Pak ya. Jadi beda ya Pak yang dableknya ya. Ya udah levelnya beda ya Pak ya saya katakan. Ya itu tadi Pak. Jadi memang anak-anak tingkat pendidikan itu penting ya. Jadi alangkah baiknya anak-anak tidak berhenti hanya di SMA saja. Alangkah baiknya bisa lanjut ke kuliah, S1 mungkin minimal lah ya S1. Kalau bisa S2 juga nggak apa-apa. Hanya sekedar apa? Untuk melatih mental Pak. Sebenarnya kan sekolah itu kita diajarkan untuk bagaimana bersikap, berkarakter, berbuat sesuatu hal, berkarya, kan seperti itu sebenarnya. Kalau nilai itu kan pada akhirnya mengikuti ya Pak ya. Nggak jaminan juga kan Pak, nilai 100 anaknya punya kualitas yang bagus, tidak jaminan juga. Tetapi ketika anak itu berkarakter, ketika anak itu punya potensi, ketika anak itu bisa berkarya, tahu mana yang baik, dan dia akan bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik. Bekerja di mana saja akan bisa. Yang seperti itu sih. Saya rasa begitu jawaban saya Pak Pram. Semoga menjawab ya Pak. Semoga menjawab ya Pak. Ini ada pertanyaan terakhir ini Bu. Ini iya. antusiasmenya besar banget Seru ini ya, Pak, ya. dari Bapak atau Ibu Li. Izin bertanya, saya ini usia sekarang saya 42 dan suka mencari penghasilan yang tidak terikat kerja dan tidak ikut orang. Tapi untuk gaji sekarang itu cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tapi saudara justru melihat
tidak nyaman dengan kondisi saya, yang menurut saya seharusnya bisa mendapatkan lebih. Ini saya pribadi tidak berani pindah kota atau mencoba baru. Apakah saya ini berada di zona nyaman? Apakah Iya. salah tidak saya masih ingin seperti dulu? Oke, baik. Iya. Terima kasih Ibu Li untuk pertanyaannya. Begini, ukuran nyaman dan tidak nyaman itu sebenarnya ada pada diri masing-masing orang ya. Tidak bisa kita melihat orang lain. Anda kok ada di zona nyaman sepertinya, padahal Anda merasa saya tidak berada di zona nyaman ini. Saya sangat tidak aman sekali. Yang paling tahu adalah diri Bapak Ibu sekalian, Ibu Li sendiri bahwa berada di zona nyaman atau tidak. Nah, berkaitan dengan tadi pekerjaan yang apa ya tadi suka mencari pekerjaan yang tidak terikat gitu ya. Ini karakter ibu yang memang tidak bisa terikat dengan orang, begitu ya Bu ya. Jadi ketika karakter ibu tidak bisa terikat dengan orang, jangan pernah mau mengikat, jangan mau terikat gitu loh. Ya sudah, jalani saja dengan karakter ibu, dan ibu kan sudah merasa baik-baik saja, fine gitu ya, tidak ada masalah. Yang mempunyai masalah siapa? Saudara-saudara ibu kan, yang lihatnya ibu kurang, itu kan orang lain, saudara-saudara ibu gitu kan. Nah, padahal yang menjalani adalah ibu. Ibu merasa enggak sih, saya fine-fine aja kok. Saya mengerjakan ini happy loh. Saya bahagia, saya mendapatkan penghasilan ini cukup buat saya, buat kehidupan saya. Saya nggak muluk-muluk, nggak mau yang macam-macam. Udah ini aja. Itu zona nyaman ibu, dan ibu menikmati itu. Apa yang salah? Tidak ada yang salah, Bu. Karena memang ibu sudah berada di zona nyaman ibu. Ibu tidak perlu lagi untuk, kecuali begini, ibu mau mencari tantangan. Kan tadi ibu bilang suka mencari penghasilan yang macam-macam nih, gini-gini. Pasti kan ada tantangan baru, ada tantangan baru. Ibu sudah tahu kapasitas ibu seberapa. Misalnya ibu mau mencari pekerjaan lain yang lebih banyak hasilnya. Ibu sudah tahu resikonya dong, gitu loh. Nah, ibu tidak perlu juga terlalu pusing memikirin saudara-saudaranya ibu. Begitu. Kenapa? Karena belum tentu saudara-saudaranya ibu membantu ibu. Gitu. Iya kan? Kecuali saudara-saudaranya ibu membantu ibu setiap hari. Nah, bolehlah kita mendengarkan. Oh oke, saya akan menuruti. Oh baiklah, saya masukan itu saya pakai. Begitu Ibu. Jadi orang, tidak hanya saudara ya, siapapun di sekitar kita itu hanya bisa memotret kita dari luar kita. Ya kan, dari casing kita, dari luarnya, tapi tidak tahu kedalaman kita, tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita sebenarnya. Nah, yang paling tahu itu adalah diri kita sendiri, begitu Ibu. Jadi keputusan Ibu itu adalah tanggung jawab Ibu, bukan tanggung jawab keluarga Ibu atau saudara-saudara Ibu, bukan. Ini yang penting ya. Jadi ini yang harus Ibu pegang. Begitu, itu Pak Pram jawaban saya. Iya, semoga menjawab. Semoga ini menjadi apa ya, insight, menjadi pembekalan kita untuk lebih berani keluar dari zona nyaman. Oke, Bapak Ibu, kita akan kembali ke Zoom UMKM Expo. Sepertinya Mbak Elijah sudah siap. Silakan Mbak Elijah. Makasih Pak Pram. Ya, silakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Elijah. Saya punya produk yang biasa disukai banyak orang. Biasanya orang membeli produk ini untuk kado atau bingkisan buat yang tersayang. Tapi uniknya, dari produk Elijah ini bukan hanya untuk bingkisan aja. Apa itu uniknya? Bagi Anda yang suka sehat, yang selalu menjaga kesehatan, sangat kami anjurkan untuk mengonsumsi produk dari Elijah Krepes ini. Apa sih Elijah Krepes? Elijah Krepes adalah dark coklat herbal yang biasa dinikmati dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Karena kami menyediakan semuanya, mulai dari kandungan kakao 20% hingga 100%. Bahkan produk dari Elijah Krepes ini menyediakan berbagai varian, salah satunya varian coklat herbal, yaitu coklat serai, jahe, dan kencur yang punya banyak manfaat.
dan makin banyak varian lain seperti coklat mente, almond, kacang, tempe, wijen, kopi, susu dan sebagainya. Yuk bagi yang belum punya usaha atau yang sudah punya usaha mau menambah usahanya atau yang mau nambah penghasilan tanpa capek-capek kerja, kami membuka peluang untuk bagi Anda yang mau jadi reseller, dropshipper dan sejenisnya. Caranya gampang, bisa langsung hubungi WhatsApp saya di 085 103 128 0001 atau bisa follow di Instagram coklatkrepes.elija. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Elija nanti ditulis ya di kolom chat ya. Baik Pak Pram, terima kasih. Terima kasih. Ini coklatnya ini sangat menarik sekali. Jadi Bapak Ibu yang ingin mempunyai usaha coklat, nah bisa menghubungi Mbak Elija. Ada yang mau promosi lagi? Silakan. Bu Chandra juga enggak apa-apa. Saya promosi minuman saya terus Pak Pram. Iya, silakan enggak apa-apa. Silakan. Apa Pak Pram? Udah promosinya udah. Iya. Saya kira promosi. Yang lain, monggo Yang lainnya silakan. aja. Bu Chandra, Bu, Ya. saya belum tahu produk Ibu. Oh iya Saya baru ikut satu kali, Mbak Li. Silakan, Bu Bu Chandra. Chandra, Oke. terima kasih jawabannya membuat saya lebih yakin bahwa yang saya jalankan tidak salah walaupun saudara-saudara saya menilai saya seharusnya bisa dapat lebih gitu, Bu. Nah, Tapi saya sudah merasa nyaman dengan kondisi seperti ini gitu. Iya. Terima kasih Bu Chandra jawabannya, Pak Pram waktunya yang diberikan untuk saya. Terima kasih banyak. Ayo Bu, promosi produk Ibu saya belum sempat tahu. silakan Bu Chandra. Oh iya ya. Iya baik. Iya, sebenarnya saya itu distributor minuman sih Bu. Jadi minuman limun tempo dulu ya. Kalau kita dulu masih kecil, ya ketahuan banget kan usia kalau produk saya ini. Zaman-zaman kita kecil, kalau tahu limun ya Bu ya. Limun itu minuman berkarbonasi, minuman ya ini minuman yang berwarna-warni, ada rasa sarsaparilla, ada rasa kopi cola, ada blue cola, ada lemon lime. Seperti itu Ibu. Jadi ini minuman zaman dulu sih, zaman masih kita kecil Bu. Kalau masih ingat. Jadi monggo kalau mau ini order boleh gitu ya. Nomor Jadi teleponnya bisa kita- ditulis di kolom chat. Bu. Oh gitu ya. Ya. Boleh deh nanti bisa. Ini nomor telepon yang bisa dihubungi ya Bu. Iya. Yang tadi yang pingin jadi pengusaha Kesukaan masa coklat. kecil saya itu Bu Chandra. Oh iya boleh Bu. Ini limun Bu. Jadi Iya. saya distributor di Malang sih. Jadi monggo limun Linggarjati kalau misalnya. Malang mana Bu? Saya di Sawojajar Bu. Oh, Sawojajar masih dekat kalau sama Arjowinangun. Saya di Oh Arjowinangun iya. Bu. Wah iya Bu. Salam Ini- kenal ya Bu ya. Nanti Salam bisa kenal kolaborasi. kembali. Nanti bisa kolaborasi antara coklat Iya, dan betul, Iya, limun. boleh-boleh siap-siap. Boleh. Oke, selanjutnya ada yang mau promosi lagi, silakan. Ada yang mau promosi lagi, silakan. Agar tidak terlalu malam. Ada? Kalau tidak ada, kita foto bersama dulu ya. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Kita foto bersama. Oke, terima kasih. Bu Chandra, Iya. closing statement. Iya, baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ya untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya, sudah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih juga buat Pak Pram juga. Jadi begini, zona nyaman itu bisa menjebak dan juga bisa tidak menjebak kita. Namun segala sesuatu yang penuh resiko itu tetap harus kita
pikirkan dengan baik ketika kita ingin keluar dari zona. Terima kasih. Ya, demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak kepada Bu Chandrarsati atas materinya hari ini. Semoga membuka wawasan kita untuk berani keluar dari zona nyaman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian MC tadi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sampai jumpa kembali di webinar minggu depan dengan tema menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.